Selamat datang di berita viral hari ini. Saya Narwastu Jayadaci membawa acara pada hari ini. Pada tahun 2016, kasus pembunuhan yang menghebohkan publik Indonesia terjadi di Jakarta. Jessica Wongso, seorang mahasiswi, dituduh membunuh temannya, Wayan Mirna Salihin, dengan racun sianida dalam kopi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK kasus kopi sianida yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso pada Kamis siang. Pihak pemohon menghadirkan ahli forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, yakni Valentinus Yudi. Usai mendengarkan keterangan ahli, kuasa hukum Jessica menekankan pentingnya otopsi untuk menentukan penyebab pasti kematian Wayan Mirna Salihin pada 2016 silam. Keterangan ahli memperkuat keyakinan tim kuasa hukum bahwa penyebab kematian Mirna tak dapat disimpulkan tanpa proses otopsi. Menurut penyelidikan, Jessica Wongso merencanakan pembunuhan tersebut karena merasa dikhianati oleh korban. Kopi yang mengandung sianida tersebut dikonsumsi oleh korban di sebuah kafe di Jakarta. Korban meninggal dunia beberapa jam kemudian. Jessica Wongso ditangkap dan diadili. Ia dihukum penjara seumur hidup. Sidang lanjutan peninjauan kembali yang diajukan Jessica Kumala Wongso terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin hari ini kembali digelar. Hakim Ketua Zulkifli Adjo membuka sidang dengan mencocokkan identitas diri dan pengambilan sumpah saksi novum atau saksi baru atas nama Helmi Bostam. Sidang dimulai dengan mendengarkan memori PK yang dibacakan bergantian oleh 7 orang tim penasehat hukum Jessica Wongso. Sejumlah hal diajukan tim penasehat hukum Jessica dalam memori PK tersebut. Di antaranya menceritakan kembali awal mula perkenalan dan persahabatan Jessica dan Mirna sejak berkuliah di Sydney, Australia, hingga keduanya kembali ke Jakarta. Termasuk peristiwa tewasnya Mirna Salihin di Cafe Olivier di Jakarta, yang disebut akibat meminum kopi bercampur senyawa kimia beracun sianida. Isi memori PK juga membahas keberatan jika Jessica diadili tanpa ada satupun saksi yang melihat atau mengetahui di dalam kopi yang diminum Mirna. Namun hanya mengandalkan CCTV Cafe Olivier yang dinilai penasihat hukum Jessica tidak sah. Berdasarkan dari memori PK dan saksi novum, pihak penasihat hukum Jessica meminta agar permohonan peninjauan kembali dapat jadi dasar pertimbangan jika kliennya tidak bersalah. Saya tidak bisa menjawab secara pasti ya, hanya bisa berdoa aja. Jadi saya juga mau doa dan dukungan dari kalian semua, semoga semuanya lancar. Gitu Tadi aja. sejak Anda datang banyak senyum, apakah itu rasa optimisme Anda? Kenapa ya senyum ya? Kalau dulu itu mungkin karena saya masih ditahan ya, kalau sekarang kan saya udah bebas, jadi ya setidaknya lebih walaupun bebas bersyarat, tapi lebih lebih bahagia lah daripada waktu itu, lebih tenang. Feeling seperti apa? Feeling ya nggak tahu, saya mah berserah aja. Iya. Tapi ada optimis? Ya selalu harus ada optimisnya lah dalam hidup. Anda juga pernah bilang. Sementara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menilai materi peninjauan kembali terpidana Jessica Kumala Wongso tidak didukung novum atau bukti baru. Sandy menyatakan bukti sah termasuk rekaman CCTV, keterangan saksi, ahli dan hasil forensik telah menunjukkan Jessica bersalah. Oleh karena itu, kami, jaksa selaku termohon, menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali ketiga ini tidak didukung oleh novum yang sah atau alasan yang cukup. Ulangi, menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali ketiga ini tidak didukung oleh novum yang sah atau alasan yang cukup untuk membatalkan putusan yang telah dijatuhkan. Dengan demikian, kami meminta agar permohonan ini ditolak secara keseluruhan dan putusan pengadilan sebelumnya tetap dikuatkan demi keadilan yang seadil-adilnya.
Nama Jessica Kumala Wongso mencuat setelah menjadi tersangka atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Mirna tewas usai meminum es kopi Vietnam di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Januari 2016 silam. Tak hanya publik dalam negeri, media luar negeri juga turut memberitakan kopi sianida ini. Setelah melewati puluhan persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap Jessica. Hakim menyatakan Jessica terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna. Pada 18 Agustus 2024, Jessica mendapatkan pembebasan bersyarat. Ia bebas bersyarat usai mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari. Meskipun begitu, Jessica masih dikenai wajib lapor hingga tahun 2032. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan berita viral hari ini. Jangan lupa ikuti kami untuk update berita terkini.